Hello, welcome back bros. Balik lagi di Hobby Brothers. Di video review kita kali ini kita akan unboxing dan review untuk SH Figuarts Kamen Rider Black Sun. So, kira-kira bagaimana ya kualitas dari figur ini sendiri? Kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihan figur ini? Mari langsung saja kita saksikan di video kali ini. Kamen Rider Black Sun adalah main karakter atau protagonis pada mini series Kamen Rider Black Sun yang termasuk reboot ya dari Kamen Rider Black yang tayang di sekitar tahun 87 hingga 88 dengan bentuk yang lebih imaginary ya dan lebih real. Kita bisa lihat untuk figur ini lebih garang. Kita mulai dari bagian kepala. Kita bisa lihat untuk motif di bagian kepala menyerupai serangga. Di sini mengambil tema jangkrik ya yang berwarna hitam pekat hingga compound eye-nya juga berwarna hitam. Untuk detailing juga cukup bagus ya hingga bagian belakang serta antena juga. Lalu untuk bagian tubuh ya, kita bisa lihat untuk bentuk armor yang detail ya, ada semacam pelindung dada ya yang mempunyai bentuk yang agak runcing di bagian belakang seperti ini. Untuk detailing sangat imajiner sekali ya, lebih garang dibandingkan versi yang asli. Untuk bagian lengan sendiri kita bisa lihat juga ada striping berwarna emas serta duri-duri yang agak tajam di bagian kanan dan kiri. Begitu pula di bagian kaki kita bisa lihat ya sekitar paha, detailing serat-seratnya juga cukup oke hingga bagian lutut dan juga betis semuanya memiliki detail yang cukup bagus. Di bagian telapak kaki, untuk bagian telapak kaki kita juga bisa lihat ya detailingnya cukup bagus. Ada semacam kuku yang agak tajam di bagian ujung telapak kaki ya. Secara detail figur ini cukup bagus ya, cukup realistis. Berikutnya untuk aksesoris yang didapat ya pada figur ini. Seperti biasa, kita mendapatkan beberapa pasang optional hand seperti berikut ini. Berikutnya adalah pedang yang didapat ya sebagai senjata, dimana pedang ini diambil dari bagian tubuhnya sendiri. Lalu kita juga mendapatkan gagang pedang untuk serep ya atau untuk optional. Mendapatkan juga untuk bagian dada ya seperti ini yang nantinya kita bisa switch dengan part bawaan yang asli. Untuk pedangnya ya, kita bisa lihat fungsi gagang pengganti yang tadi adalah sebagai optional jika ingin disatukan dengan part tangan yang memegang pedang ya. Bedanya di gagang pedang yang pengganti, kita bisa lihat durinya agak sedikit ya, sehingga dapat dikepal atau dipegang oleh part tangannya. Lalu ini adalah cara untuk mengganti bagian dada yang tadi ya. Kita lepas untuk bagian bawaannya, lalu kita pasang dengan optional part yang ada. Untuk pemasangan atau bongkarnya ya, untuk part ini cukup mudah, tidak seret. Berikutnya untuk bagian artikulasi.
Kita mulai untuk bagian di join leher. Untuk artikulasinya, untuk pergerakan ke belakang agak terbatas karena terhalang oleh bagian armor di leher ya. Untuk pergerakan maju ke depan cukup oke seperti ini. Lalu untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri juga tidak terlalu luas ya. Kita lihat masih ada halangan di bagian kerah yang dalam ya. Untuk pergerakan serong ke samping kanan dan kiri juga cukup terganggu. Berikutnya untuk join di bagian torso. Kita bisa lihat untuk pergerakan ke belakang seperti ini cukup oke. Untuk pergerakan ke depan juga tidak ada masalah ya. Lalu jika kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, miring ke kanan dan ke kiri seperti ini sudah cukup oke juga sih untuk artikulasinya. Berikutnya untuk bagian pangkal lengan ya. Shoulder padnya seperti biasa bisa kita atur juga sehingga pergerakan di join pangkal lengan bisa leluasa. Kita bisa putar hingga 360 derajat seperti ini. Untuk bagian pangkal lengan ini juga kita bisa rotasi ya, seperti ini. Next untuk join siku ya, tidak ada masalah. Untuk sistem double joinnya kita bisa tekuk hingga 90 derajat lebih. Berikutnya untuk join di pangkal paha, kita lihat ya, tidak seluas biasanya karena tidak bisa membentuk pose split dengan sempurna. Ada bagian di pangkal paha yang menonjol itu sehingga agak menahan di bagian artikulasinya. Namun untuk pergerakan ke depan dan ke belakang seperti ini sudah cukup oke. Berikutnya untuk join bagian lutut, kita bisa lihat untuk pergerakan ke belakang seperti ini sudah cukup baik ya, hingga membentuk sudut 90 derajat lebih. Berikutnya untuk bagian join ankle, kita bisa lihat untuk pergerakan ke kanan dan ke kiri agak sedikit seret ya. Untuk join ankle ini kita tak boleh maksa karena nanti bisa cepat loose ya. Nah, untuk pergerakan ke atas dan ke bawah juga cukup oke. Dan yang terakhir adalah join di bagian telapak kaki. Kita bisa lihat tidak ada masalah ya, kita gerakan ke atas ke bawah seperti ini cukup luas. So far untuk join di figur ini menurut kami standar saja sih ya. Ada bagian-bagian tertentu yang memang lebih luas dan ada bagian tertentu yang kurang. SH Figuarts Kamen Rider Black Sun dirilis pada bulan November tahun 2022 sebagai rilisan reguler dengan bandrol sekitar 6.000 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 600 hingga 700.000 rupiah. SHF ini memiliki beberapa kelebihan ya menurut kami. Di antaranya yang pertama adalah detailing di bagian tubuh, terutama di upper body dan lower body yang cukup realistis ya, dengan sentuhan yang lebih garang daripada versi aslinya. Lalu yang kedua adalah di paint job, meskipun terlihat simple tapi paint jobnya juga cukup rapi. Begitu pula dengan beberapa lining atau striping yang ada ya. Untuk kekurangan figur ini antara lain adalah yang pertama mungkin di bagian artikulasi, dimana untuk titik-titik artikulasi di bagian join leher ya, dan juga join pangkal paha yang tidak terlalu luas. Lalu yang kedua adalah dimana banyak kasus ya untuk antenanya yang mudah sekali patah atau rapuh ya, jadi agak berhati-hati untuk part antenanya. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.